Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan yang telah hadir menjumpai kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk mendalami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang kami andalkan untuk bisa menolong kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Pada saat ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, dan maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan yaitu dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menurut tradisi, kota Roma didirikan tahun 753 sebelum Masehi, yaitu di 7 bukit di atas jurang tebing. Dan kota ini, saudara-saudara, dibangun oleh Kaisar Agustus, dan dia membangun dengan besar-besaran. Ia mengimpor bahan-bahan dari berbagai negara, termasuk dari Afrika, Yunani, dan Asia Kecil. Dan karena pembangunan yang besar-besaran itulah kemudian mendatangkan banyak bangsa ke Roma. Mereka membawa adat kebiasaan, bahasa-bahasa, dan agama-agama masing-masing. Saat itu saudara-saudara, Roma menjadi tempat bertemu dan bercampurnya bangsa-bangsa. Dan sekarang menjadi rumah besar bagi banyak bangsa, bukan untuk tempat tinggal satu bangsa saja. Dan bahasa yang berkembang di sana itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Latin hanya digunakan oleh sebagian elit masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana perkembangan orang Kristen di sana? Saudara-saudara, sebelum orang Kristen masuk, ternyata sudah ada orang Yahudi yang masuk ke kota Roma. Maka sekitar tahun 49, Kaisar Claudius membuat sebuah peraturan
untuk mengusir semua orang Yahudi dari kota Roma, karena jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Dan penyebab dari keputusan ini pun adalah karena adanya keributan di antara mereka. Dan itu kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 2, mungkin terjadi sekitar kedatangan orang-orang Kristen di kota Roma. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah keadaan Roma dan kehidupan sosialnya. Lalu bagaimana dengan Paulus? Rupanya saudara-saudara, Paulus pun sebagai penginjil Allah sempat bersitegang dengan orang-orang Yahudi di kota Roma ini. Penekanan dalam perikop yang kita baca ini sebenarnya pergumulan Paulus menghadapi orang Yahudi yang menentang dia di kota Roma. Hal tersebut terungkap pula dalam penjelasannya tentang dosa dalam perikop yang kita baca. Selanjutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, di ayat 13 dan 14, Rasul Paulus membandingkan antara Adam dan Kristus. Dan ini saudara-saudara yang kemudian dia katakan tentang adanya dosa, atau asal muasal dari dosa itu. Saudara-saudara, apa artinya kemudian Paulus menjelaskan tentang semua berdosa? Artinya saudara-saudara, semua berdosa bukan berarti keberdosaan manusia itu tidak ada kaitannya dengan dosa Adam. Dan dosa semua orang saudara-saudara sebenarnya ada proses sebelumnya. Dan ini dijelaskan dalam ayat 18 dan 19. Menunjukkan saudara-saudara bahwa ada kaitan yang lebih daripada sekedar proses imitasi dari apa yang dilakukan Adam. Lalu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana Paulus menjelaskannya? Dikatakan demikian, bahwa akibat berada di bawah kuasa dosa, maka manusia lebih suka melakukan yang jahat, dan segala yang baik hilang daripadanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, semua itu akan menghasilkan kekacauan dan berakhir pada kematian atau kebinasaan kekal. Pernyataan Paulus bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu akibat ketidaktaatan Adam dalam ayat 12 dan 14, maka saudara-saudara melalui maut, katakan di sini bahwa maut itu juga menyebar ke semua orang, yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh orang Yahudi, yaitu di dalam Kejadian 2 sampai dengan sampai dengan pasal yang ketiga. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, maut di sini sebaiknya dimengerti bukan sekadar kematian fisik, tapi juga kematian secara spiritual atau secara rohani. Kematian fisik saudara-saudara merupakan manifestasi eksternal, sedangkan kematian spiritual merupakan manifestasi internal. Tapi keduanya berujung pada kematian kekal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lebih lagi kemudian Paulus membahasnya dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Ia langsung mengaitkan antara dosa Adam dengan penghukuman untuk semua orang. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, semua orang berdosa di dalam Adam. Dasar argumentasi ini berakar pada konsep Yahudi tentang corporate solidarity. Apa yang dilakukan satu orang mempengaruhi kelompok yang diwakilinya. Begitu juga sebaliknya. Bisa kita bandingkan misalnya dengan Yosua pasal yang ke-7. Untuk mempertegas hal tersebut, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menjelaskan bahwa maut juga memerintah atas mereka yang berdosa dengan cara yang berbeda dengan Adam. Fase ini, saudara-saudara, berguna untuk menunjukkan bahwa orang lain yang tidak mendapat perintah langsung dari Allah seperti Adam dalam kitab Kejadian 2 ayat 17 sampai 18 juga sebenarnya menerima hukuman atas dosa mereka. Lalu saudara-saudara, mengapa pula Paulus menyinggung masalah Taurat di sini? Paulus nampaknya mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dalam relasi antara dosa dan Taurat. Paulus sebelumnya telah menjelaskan bahwa orang mengenal dosa melalui Taurat dalam pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Dan tanpa Taurat tidak akan ada pelanggaran dalam pasal 4 ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ayat ini sebenarnya ingin mengajarkan bahwa dosa baru bisa diperhitungkan secara detil dan eksplisit pada setiap orang ketika seseorang secara sadar dan tahu telah melanggar suatu perintah secara khusus.
yaitu misalnya yang tertulis dalam hukum Taurat. Artinya saudara-saudara, hukum Taurat merupakan eksistensi tolak ukur kehidupan atau tingkah laku manusia, dan merupakan justifikasi hukum Allah atas dosa manusia. Tapi hal itu tidak berarti bahwa sebelum Taurat tidak ada dosa. Dan disinilah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus ingin menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa melalui hukum Taurat justru telah menjadi sarana untuk melihat anugerah Allah yang lebih besar daripada dosa tersebut dalam ayat 20b. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus kemudian menyampaikan kembali perbandingan yang kontras antara Adam dan Kristus. Ungkapan tidak seperti dan lebih lagi dalam ayat 15 sampai dengan 17 mengindikasikan ada semacam superioritas Kristus atas Adam. Paulus menyadarkan para pendengarnya bahwa inti kontras terletak pada hasil tindakan Adam dan Kristus. Anugerah Allah sebagai hasil ketaatan Kristus tidak sebanding dengan maut yang dihasilkan oleh ketidaktaatan Adam dalam ayat 15. Di ayat 16 dan 17, saudara-saudara, Paulus melanjutkan, menjelaskan mengapa anugerah Allah tidak berimbang dengan maut. Jawabannya adalah, saudara-saudara, karena tindakan Adam menghasilkan suatu penghukuman. Sebaliknya, tindakan Kristus menghasilkan suatu pembenaran dalam ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, jumlah dosa yang diperhitungkan dalam penghukuman adalah satu, dosa Adam. Sedangkan pembenaran Kristus mencakup akumulasi dari dosa seluruh masa dalam ayat yang ke-16. Itulah saudara-saudara yang Tuhan kasih pengajaran dari Rasul Paulus. Artinya, karena Adam, manusia jatuh ke dalam dosa, dan karena Kristus, manusia dibenarkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah pengajaran Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, melalui kejatuhan Adam, setiap manusia terlahir di bawah kuasa maut. Karena itu jangan merasa diri lebih suci, lebih baik dari orang lain. Setiap kita adalah manusia yang berdosa yang membutuhkan anugerah dari Allah. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati dan lakukan kebenaran Allah di hadapan Allah dan sesama kita. Ingat saudara-saudara, penekanannya adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Kebenaran Allah adalah kebenaran menurut Allah, bukan menurut kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu yang kedua, bahwa dosa seseorang, walaupun tidak selamanya, ternyata bisa membawa dampak kepada keluarga atau komunitasnya. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Ada sebuah ungkapan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jika saudara mendapati bahwa keluarga kita mengalami berbagai macam kekacauan, sakit penyakit, kemungkinan saudara-saudara Tuhan ingin supaya kita membereskan segala sesuatu yang kita coba sembunyikan di hadapannya. Mungkin saudara-saudara kita pernah menyakiti hati orang lain dan belum diselesaikan. Mungkin kita punya niat yang tidak baik atas orang lain sampai saat ini. Mungkin kita punya rasa dendam pada siapapun, pada orang tua, anak, atau pihak yang lain. Sadarlah saudara-saudara, semua itu adalah penghalang bagi hadirnya berkat Tuhan bagi kita dan keluarga. Jadi, untuk memperbaiki itu semua, lakukanlah kebenaran, selesaikanlah itu semua dengan cara yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, manusia yang berdosa membutuhkan firman Allah untuk bisa menilai dirinya, apakah sudah berada di jalan yang benar atau tidak. Sebab itu, melalui perenungan firman Tuhan, kita bisa mengalami perubahan yang besar jika kita mau mengikuti kebenaran firman itu. Dalam Matius 13 ayat 41-43, Anak manusia, saudara-saudara yang Tuhan kasih, akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Artinya saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ternyata orang yang melakukan kebenaran Allah adalah orang yang akan bercahaya. Orang yang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan surga. Dan ini luar biasa, dampak dari melakukan kebenaran Allah. Yang selanjutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa anugerah Allah yang besar bagi manusia yang berdosa. Itu saudara-saudara yang Tuhan kasih diberikan oleh ketaatan Kristus atas perintah Allah. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus menerima apa yang diperintahkan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka ketaatannya menjalankan perintah Allah mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ketaatan Kristus ini harus menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Bagi kita saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dilakukan oleh Kristus atau apa yang dilakukan oleh Kristus jangan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ketaatan kita bukan sebagai syarat untuk dibenarkan dan diselamatkan, tetapi sebagai bukti bahwa kita telah beriman kepada Kristus. Karena itu, lakukanlah kebenaran, teladanilah apa yang telah Yesus sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menjumpai kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, datanglah dalam rumah kami. Tengoklah apa yang terjadi di sana dan biarlah Engkau yang akan menolong kami ketika kami berada dalam pergumulan masing-masing. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak yang kami kasihi. Berkatilah mereka, berikan masa depan yang baik buat mereka, dan kebahagiaan serta kesehatan untuk mereka. Juga untuk setiap orang tua kami berdoa. Berkatilah mereka, kebahagiaan biarlah menjadi bagian hidup mereka, dan kesehatan yang terbaik boleh Tuhan curahkan buat mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan gereja-Mu. Kami mengakui bahwa apa yang terjadi saat ini tentu tidak mudah untuk kami sikapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menentukan kapan waktunya kami bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Kuasa Tuhan yang kami andalkan untuk bisa menolong kami. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan para pelayan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi. Tuhan berkati supaya semua pelayan-pelayan yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Juga bagi para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Kasihlah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka, agar apa yang mereka lakukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dan mereka bisa menuntaskan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapa dalam surga, segenap doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah serta menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.